Di dalam surah Rahman ini kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya, termasuk juga makhluk yang diseru itu adalah dua itu. Surga juga disebutkan dua. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada kedudukan Allah Tuhannya, ada dua surga yang dipersiapkan. Padahal surga itu kan banyak, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua itu? Fihi ma'ainani tajriyan. Di dalamnya ada dua mata air, juga dua. Isyaratnya pertama bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memang berpasangan, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Allah itu yang Maha Esa, sementara makhluknya itu berbilang. Jadi berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Jadi semua itu berpasang-pasangan. Bahkan laut pun itu juga berpasangan. Laut yang airnya asin dan juga laut yang airnya tawar. Jadi laut pun kemudian berpasangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan kemudian yang kedua isyaratnya, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sesungguhnya amat sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cukup dua saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Allah cukup menyebutkan dua nikmat bagi manusia, dan manusia itu sudah cukup untuk menyadari betapa sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmatnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, bisa mempergunakan karunia kesehatan dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surah Rahman. Dulu kita sudah sampai ke ayat yang ke-13. Namun sebelum melanjutkan kajian ayat-ayat ini, ada hal yang menarik. Saya ikuti sebuah kajian tentang surah Rahman ini. Di dalam surah Rahman ternyata ada hal yang menarik kalau kita lihat itu, kalau kita perhatikan, yaitu bahwa di dalam
surah Rahman ini kita akan mendapatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya, termasuk juga makhluk yang diseru itu adalah dua itu. Penciptaan manusia itu diawali dengan alam Al-Quran, dan kemudian juga dibekali dengan alamul bayan, Al-Quran dan Al-Bayan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asy-syamsu wal qamar bihusban. Dua juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wan najmu wasyajaru yasjudan, tentang tumbuh-tumbuhan, yang satu merambat dan yang satunya tegak. Itu juga dua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit, dan setelah itu menyebutkan tentang bumi. Dua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di bumi kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11 menyebutkan karunia-Nya. Di ayat yang 11 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dua, fiha faqihatun wan nakhlu dzatul akmam. Ada buah-buahan dan ada biji-bijian di buah-buahan yang mempunyai kulit. Nakhl, kurma yang mempunyai kelopak mayang gitu, yang berkembang. Sementara yang disebutkan sebelumnya adalah buahan secara umum. Berikutnya kemudian wal habbu dzul asfi war raihan. Itu juga dua yang disebutkan, yaitu biji-bijian dan harum-haruman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada dua makhluknya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Bertanya kepada jin dan manusia, karena dua makhluk ini yang tinggal di bumi, yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang penciptaan manusia dan juga penciptaan jin. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala kembali disebutkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Diulang lagi pertanyaan tentang mana nikmat yang kemudian akan didustakan oleh jin dan manusia. Setelah itu Allah menyatakan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Allah adalah Tuhan dari dua tempat terbit dan dua tempat terbenam. Dua lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat-ayat berikutnya juga demikian, marajal bahraini yaltaqiyan, tentang dua laut yang saling bertemu. Ada laut yang airnya asin, tapi ada laut yang airnya itu tawar. Yakhruju minhumal lu'lu' wal marjan. Dari keduanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua karunia, al-lu'lu' wal marjan. Padahal karunia yang ada di dalam laut itu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala cukup menyebutkan dua saja. Demikian juga kita akan dapatkan sampai akhir ayat, termasuk sifat yang Allah Subhanahu wa taala sematkan kepada dirinya, Dzul Jalali wal Ikram. Allah Subhanahu wa taala pemilik keagungan, pemilik kemuliaan. Surga juga disebutkan dua. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada kedudukan Allah Tuhannya, juga dia ada dua surga yang dipersiapkan. Padahal surga itu kan banyak, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua itu? Fihi ma'ainani tajriyan, di dalamnya ada dua mata air, juga dua. Ini bukan kampanye nomor 2 ya. Tapi
kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat surah Rahman ini kita akan mendapatkan tentang dua ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Yang isyaratnya pertama bahwa makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu semuanya memang berpasangan dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Allah itu yang Maha Esa. Sementara makhluknya itu berbilang. Jadi berpasang-pasangan, ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam. Itu yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan. Jadi semua itu berpasang-pasangan. Bahkan laut pun itu juga berpasangan. Laut yang airnya asin dan juga laut yang airnya tawar. Jadi laut pun kemudian berpasangan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dan kemudian yang kedua isyaratnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia sesungguhnya amat sangat banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cukup dua saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Allah cukup menyebutkan dua nikmat bagi manusia dan manusia itu sudah cukup untuk menyadari betapa sesungguhnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak. Ini loh syaratnya. Saya sebutkan dua saja nikmat yang saya berikan kepada kamu. Yang dua ini kira-kira kalian mau mengingkarinya apa enggak? Dan ternyata kita tidak bisa mengingkari dua nikmat saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Padahal nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak. Tapi Allah hanya menyebutkan dua. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa dua nikmat saja manusia itu sudah kadang-kadang tidak mampu untuk menghitungnya, tidak mampu untuk mensyukurinya. Apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat banyak. Jadi artinya isyaratnya saya cukup sebutkan dua nikmat saja bagi kalian itu. Nah, dua nikmat ini kira-kira kalian mau ingkari enggak itu? Bahkan surga pun yang disebutkan dua itu. Padahal surga itu kan di dalam ayat Al-Quran itu banyak. Bahkan di dalam ayat yang lain itu kan kalau enggak jannatun tajri, itu ayat yang lainnya jannat, surga atau surga. Tapi khusus di surah Rahman ini yang disebutkan dua, jannatani. Kemudian airnya juga dua, fihi ma'ainani tadriyan. Di dalamnya ada dua mata air yang mengalir. Di dalam ayat berikutnya juga wa min dunihima jannatan fihima ainani nadhakhatan. Dua itu yang kemudian disebutkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, yang lain yang berpasangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua nikmat saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dari berbagai banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya manusia itu menyadari bahwa sesungguhnya walaupun hanya disebutkan dua nikmat saja, manusia itu tidak akan mampu untuk mengingkarinya, akan menyadari bahwa semua sesungguhnya adalah karunia yang berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat-ayat itu sesungguhnya seperti yang saya sampaikan dulu, Ar-Rahman yaitu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemurah, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu di dunia dan akhirat.
kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu berlaku kepada semua makhluknya, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman, kepada jin dan manusia. Itu kalau kemudian kita kaitkan dengan dua tadi, dunia akhirat, yang beriman dan tidak beriman semuanya mendapatkan karunia rahman dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat penciptaan, dan untuk itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia dua juga. Yang pertama adalah Allamal Quran, dan yang kedua adalah Allamahul Bayan. Al-Quran kemudian dari sini bisa dimaknai sebagai ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai petunjuk bagi manusia supaya dia bisa mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Allamal Quran. Sedangkan al-bayan itu bisa dimaknai dengan al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh manusia yang terbentang di alam ini. Yang setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjabarkannya berupa matahari, berupa bulan, yang kesemuanya sekali lagi mengisyaratkan bahwa manusia itu hendaknya juga mempelajari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ini. Karena Allah mengajarkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan berupa ayat-ayat tanziliyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia kemampuan untuk memahami ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini, berupa matahari, berupa bulan yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di husban. Semuanya itu ada perhitungannya, sehingga mempelajari tentang matahari, pergerakan matahari, ilmu astronomi, pergerakan bumi, itu sesungguhnya merupakan bagian dari apa yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan kepada manusia. Untuk apa? Kemaslahatan manusia. Maka dalam hal ini misalnya dalam sehari semalam kita sholat 5 waktu, itu kan menggunakan perhitungan matahari. Zuhur itu kapan? Setelah matahari tergelincir sedikit. Asar, subuh, maghrib, itu kan merupakan bagian dari apa yang kita lihat dari pergerakan matahari. Sementara dalam yang lainnya itu menggunakan bulan, misalnya puasa, itu kan bagian dari bagaimana kita mempergunakan karunia matahari dan bulan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mempelajari tentang astronomi itu sesungguhnya merupakan bagian juga dari Allamahul Bayan, dalam rangka kemudian juga digabungkan dengan Allamal Quran. Kemuliaan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan manakala manusia itu bisa menyeimbangkan antara pengetahuan tentang ayat-ayat tanziliyah dan ayat-ayat kauniyah, karena semuanya itu adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Jadi mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, bagaimana bertani, itu sesungguhnya juga bagian dari yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari. Karena kita hidup di bumi, kita makan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat itu kan kita dapat kekuatan karena kita makan itu kan. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah ditanya tentang ada seorang yang dia itu hanya kerjanya sholat di masjid, ibadah. Setelah itu kata Rasulullah SAW, terus yang buat dia makan siapa itu? Ya familinya ya Rasul.
Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu familinya itu lebih bertakwa daripada dirinya. Karena dia bisa menjalankan ibadah, dia sholat khusyuk di masjid. Polanya ya pakani masuk keluarganya. Jadi kata Rasulullah, ini lebih utama keluarganya itu. Karena dialah yang menjadi sebab dari yang di masjid ini yang khusyuk ibadah itu. Karena kalau tidak makan maka dia akan lemes, tidak bisa melaksanakan amal ibadah. Sehingga mempelajari tentang bagaimana bertani yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang tumbuh-tumbuhan, tentang buah-buahan, itu sesungguhnya bagian dari bagaimana kita bisa menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kemaslahatan dunia dan akhirat, karena kita hidup di dunia dalam rangka untuk menuju akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, jadi itu tentang sedikit renungan tentang makna dua yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam ayat-ayat di surah Rahman ini. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menciptakan manusia dari tanah yang seperti halnya tembikan. Wa khalaqal janna min marijin min nar, dan Allah menciptakan jin dari api tanpa asap. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada manusia tentang nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia dan juga kepada jin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Ada banyak redaksi yang kita lihat di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan manusia. Ada min salsal, ada min tin lazib. Yang kata para mufassir sesungguhnya itu tidak bertentangan, akan tetapi menunjukkan proses dari penciptaan manusia. Mulai dari tanah yang basah, kemudian tanah liat, sampai di sini adalah tanah yang sudah kering, seperti halnya tembikan. Jadi proses yang terjadi kepada manusia dalam penciptaannya, yang kesemuanya sungguhnya adalah tanah. Tapi kemudian melalui proses sampai terjadilah manusia itu. Yang di dalamnya juga kata sebagian mufassir mengisyaratkan adanya sifat-sifat yang kemudian memang dimiliki oleh manusia. Ketika tanah becek itu manusia mempunyai unsur air. Tapi kalau sudah salsal kal fakhar itu ada unsur apinya yang ada pada dirinya. Karena sudah kering gitu kan. Maka di dalam diri manusia itu kan memang kita akan mendapatkan ada yang tenang, tapi ada yang kemudian juga menggebu-gebu, berapi-api. Ya, karena memang dalam proses penciptaannya unsur-unsur itu juga ada pada diri manusia. Tapi unsur utama yang menjadi bahan penciptaan manusia adalah tanah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan manusia itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan jin yang dalam hal ini abal jin, yaitu iblis. Jadi api, jadi dari api. Yang kesemuanya sesungguhnya menunjukkan satu, bahwasanya manusia dan jin itu awalnya tidak ada, akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, memberikan kehidupan
yang tujuannya adalah dalam rangka untuk mengujinya. Siapa yang terbaik di dalam kehidupan ini? Manusia dan juga jin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Karena kita seperti yang saya sampaikan bisa menikmati semua karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum diciptakan, ya belum bisa menikmati semua itu. Karena kita diciptakan, maka kita merasakan berbagai karunia yang lainnya. Sehingga yang pernah saya sampaikan, bisa motong, Ustaz. Ya. Dari ayat ini jelas ya kalau masalah penciptaan manusia dan jin itu memang karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan intinya sebagaimana di ayat lain seperti apa memahami fardin wal insan wujud itu yang jadi pertanyaan saya, kalau manusia untuk mengetahui kenikmatan Allah ada panduan, ada rasul gitu. Manusia gitu. Karena manusia dan jin dan ciptaannya. Kemudian ada ayat ini Ustaz. Di Al-An'am itu ya masyaallah jin wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Hai golongan jin manusia, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Yang saya tanyakan itu apa kalau manusia jelas sudah ada apa setiap masa ada rasulnya gitu. Ya. Apakah jin juga seperti itu? Kalau panduannya saya yakin Allah menurunkan Al-Quran untuk manusia dan jin. Kalau jin seperti apa? Baik. Saya kurang tahu kalau kemudian Rasul dari kalangan jin, akan tetapi kalau kemudian kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan mendapatkan bahwasanya manusia itu memang merupakan makhluk yang utama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kerasulan ini. Misalnya pada masa Nabi Sulaiman. Masa Nabi Sulaiman itu yang menjadi bala tentaranya itu juga adalah jin. Yang berarti jin itu kemudian beriman juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Termasuk juga pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kalau membacakan ayat-ayat Al-Quran itu juga kepada jin, dan jin setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian beriman juga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma memang dari ayat-ayat yang lainnya itu tersirat bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu dia memang mengutus Rasul itu dari minkum, dari kalangan mereka sendiri. Cuma Allah alam saya sendiri kurang paham. Karena yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran itu adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dari kalangan manusia. Dan dari apa yang saya sampaikan tadi, masa Nabi Sulaiman, jin pun itu beriman kepada Nabi Sulaiman. Dan kemudian pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jin pun itu juga beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka mengikuti apa yang ada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari golongan kamu sendiri kan saya menganggap karena di kalimat depannya hai golongan jin dan manusia kan gitu ya. Iya. Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Artinya dari kedua subjek tadi. Ya, makanya dari ayat itu memang tersirat bahwasanya dari kalangan jin pun itu kemudian diutus utusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau kemudian kita lihat seperti yang saya sampaikan tadi, pada masa Nabi Sulaiman
para jin ternyata beriman kepada Nabi Sulaiman. Tapi ada pemimpinnya itu ya. Waktu Nabi Sulaiman kan ada pemimpinnya. Iya, jin Ifrit, dan itu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman. Wa qala ifritun minal jin. Jadi jin Ifrit itu kan beriman kepada Nabi Sulaiman, menjadi pengikutnya Nabi Sulaiman. Termasuk seperti yang saya katakan, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad membacakan ayat Al-Qur'an itu kepada jin, dan beliau itu dalam riwayat bersama dengan Ibnu Mas'ud itu kan datang golongan jin dan kemudian mendakwahi mereka, yang isyaratnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi yang diutus untuk segenap alam, baik dari kalangan jin ataupun juga dari kalangan manusia. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dari al-masyriqaini. Masyriq itu adalah tempat terbit, sedangkan maghrib itu adalah tempat terbenam. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua saja, masyriqaini, dua tempat terbit, wal maghribain, dua tempat terbenam. Yang di dalam kitab tafsir ini dikatakan itu yang dimaksudkan, yang disebutkan itu adalah masyriqu asy-syamsi wa masyriqu al-qamar. Dari planet yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu kan matahari dan bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dua itu saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Masyriqah ini tempat terbitnya matahari dan terbitnya bulan. Demikian juga terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan. Sebab kalau kita perhatikan setiap hari kita akan mendapatkan matahari itu akan terbit di pagi hari dan kemudian terbenam di sore hari. Itu pergerakan dari matahari di dalam keseharian yang di dalam setahun kemudian kita hitung itu menjadi penanggalan Masehi. Nah, untuk bulan kita akan mendapatkan juga itu bahwasanya bulan itu mulai terbit itu. Bagaimana bulan itu mulai dari kecil kemudian kembali membesar sampai bulan purnama, setelah itu mengecil lagi dan hilang. Makanya di dalam Al-Quran ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu mengajak kaumnya untuk memperhatikan apa yang ada di alam, itu kan diajak untuk melihat apa yang mereka saksikan dalam keseharian itu. Di antaranya kemudian kan matahari dan bulan. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika melihat matahari itu bersinar, kata Nabi Ibrahim, wah ini Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tapi ketika bulan itu lenyap, maka Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka ada Tuhan yang kemudian menghilang. Gimana kalau Tuhannya menghilang? Kemana saya harus mencari? Setelah itu lihat, falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ini matahari paling besar dari semuanya itu. Sinarnya juga kuat. Tapi matahari pun kemudian tenggelam, terbenam. Falamma afalat, ketika kemudian terbenam, maka Nabi Ibrahim memberikan pelajaran kepada kaumnya. Inilah Tuhan-Tuhan yang selama ini kalian sembah. Dan Tuhan itu kemudian menghilang. Ketika menghilang kalian mau cari kemana? Semuanya sesungguhnya adalah makhluk.
Maka Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kaumnya bahwa semuanya sesungguhnya adalah makhluk dan semuanya ada penciptanya. Maka mari kita sembah penciptanya, pencipta bintang, pencipta bulan, dan pencipta matahari. Yang di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Allah lah yang merupakan Tuhan dari dua tempat terbit itu. Terbitnya matahari dan terbitnya bulan, dan juga dua tempat terbenam, terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan. Sekali lagi, kenapa hanya dua itu yang disebutkan? Karena dua itu adalah hal yang paling sering dilihat oleh manusia dalam keseharian itu. Manusia dalam keseharian itu pasti melihat bagaimana matahari terbit, setelah itu tenggelam. Manusia dalam keseharian juga melihat bagaimana bulan itu mulai dari kecilnya, bulan sabit, setelah itu membesar, kembali lagi mengecil, dan setelah itu menghilang. Maka manusia diajak untuk apa? Merenungkan bahwa semuanya itu ada Tuhannya yang mengatur semua itu. Dan di dalam tenggelam, terbit dan terbenamnya itu ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Apa hikmahnya? Ya, dalam terbit dan terbenam, kemudian di situ kemudian manusia itu kan menghitung hari. Oh, sudah berlalu satu hari. Setelah itu malam, satu hari, satu malam. Dari situ manusia juga melihat, menghitung hari. Saya sekarang umur satu hari, sudah berkurang satu hari. Dengan melihat terbit dan terbenamnya bulan, maka manusia bisa menghitung, sudah satu bulan. Sekarang sudah berganti bulan. Sekarang bulan Ramadan, sekarang bulan Syawal, sekarang bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah, Muharram, Safar. Itu melihat pergerakan bulan. Dan memang sesungguhnya seperti yang pernah saya baca, Islam itu sesungguhnya agama yang mudah. Dalam melaksanakan ibadah, manusia itu tidak perlu kemudian terlalu menjelimet itu. Melihat pergerakan yang ada di alam semesta ini. Jadi melihat, oh sudah terbit, oh berarti sudah terbit matahari, sebentar lagi kemudian waktu duha kapan? Itu kan pergerakannya oleh Rasulullah SAW itu kan dilihat itu kan. Kalau matahari setinggi tombak itu waktu duha. Nanti kalau matahari tergelincir sedikit ke barat itu waktu zuhur. Waktu asar gini waktu maghrib ketika tenggelam. Nanti kalau sudah hilang ufuk merahnya maka itu sudah masuk waktu isya. Nanti sudah mau semburat fajar sodik itu subuh. Artinya apa ya, gampang sebetulnya itu. Apalagi kalau kemudian dibarengi dengan teknologi seperti sekarang, tambah gampang lagi. Manusia kan nggak lihat-lihat lagi gitu. Satya duhur konjok. Sekarang sudah dihitungkan itu kan. Maka memang seperti yang saya katakan, allamahul bayan itu bagian yang diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Manusia diberikan kemampuan untuk memahami al-ayat al-kauniyah, tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Maka sesungguhnya manusia itu harus amat bersyukur tentang hal tersebut. Bahwa ilmu tentang astronomi itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari ilmu yang bisa mengantarkan manusia kepada rahmatur rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba seperti sekarang ya. Kita kan lebih banyak pakai yang sudah dihitungkan itu. Artinya orang yang mempelajari itu dan kemudian menyebarkannya itu kan mendapatkan pahala itu kalau memang dia tentu saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena semuanya itu kan memang atas dasar iman. Jadi mereka akan mendapatkan. Artinya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu seimbang tentang alam Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, dan juga sebagai ayat-ayat tanziliyah dan mempelajari ayat-ayat kauniyah. Sehingga di dalam hal ini yang namanya alim itu bukan hanya orang yang mempunyai keilmuan dalam bidang keagamaan saja, tapi juga yang mempunyai keilmuan dalam bidang apa yang disebut sekarang itu dengan keduniaan, ayat-ayat kauniyah. Dan itu yang sesungguhnya kita lihat kan pada ulama-ulama pada masa lalu itu, di era kejayaan umat Islam, ilmuannya itu kan sama-sama menguasai. Ibnu Sina itu juga menguasai tentang kedokteran. Al-Khawarizm itu mempunyai karya dalam bidang matematika. Imam Ghazali ahli di dalam bidang fikih, tapi juga ahli di dalam bidang filsafat. Yang lainnya banyak itu. Artinya mereka rata-rata memang menguasai berbagai bidang yang berkaitan dengan kalau dikatakan alam Al-Quran. Al-Quran itu pemahaman tentang Al-Quran dan ayat-ayatnya, kemudian apa yang ada yang berkaitan dengan Al-Quran, dan kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan Al-Bayan, ayat-ayat kauniyah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di alam ini. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali menanyakan, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak kamu dustakan? Yang jawabannya Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita lewat jin. La bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzib. Tidak ada ya Allah dari nikmat-nikmat-Mu yang kami dustakan. Walakal hamd. Maka segala puji itu hanya milik Engkau. Karena memang kita tidak bisa mendustakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi Allah itu hanya menyebutkan dua nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala setelah itu tanya, coba ada yang tidak kamu dustakan? Dari dua itu saja kita sudah tidak mampu untuk menolak, apalagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang laut itu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tentang dua laut yang saling bertemu, yang di antara keduanya itu ada dinding pemisahnya. Yang ini merupakan bagian dari ijaz ilmi kata para ulama. Karena informasi tentang dua laut ini yang saling bertemu itu baru ditemukan pada masa sekarang. Jadi ilmuwan sekarang itu baru mengetahui ternyata informasi yang diberikan oleh Al-Quran itu memang benar adanya. Di beberapa wilayah yang ada itu kita akan dapatkan itu. Memang langsung terlihat itu beda itu. Yang air lautnya asin dan air laut yang tawar gitu. Terlihat gitu. Seperti halnya ada dinding pemisahnya, tidak saling melewati gitu. Itu adalah tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada manusia. Ada air yang asin, ada air yang tawar. Yang di dalamnya ada hikmahnya semua itu. Kalau semua air itu asin, bingung manusia itu. Maka kemudian kan Allah Subhanahu wa taala menanyakan tentang air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu. A'antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun? Kalian yang menurunkan apa kami itu? Lau nasya'u laja'alnahu ujajan
seandainya kami berkehendak kami jadikan air itu asin, falaula tashkurun, maka kalian kenapa tidak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Mun air acen itu yang namanya haus itu bukan hilang, tambah haus itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia air yang asin, air yang tawar. Air yang tawar itu yang segar kita minum. Air asin ya ada hikmahnya sendiri. Bujur. Kalau tidak ada air asin itu, tidak ada PT garam. Jadi PT garam karena ada air yang asin itu. Hada adun furatun wa hada milhun ujaj, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini air yang tawar dan ini air yang asin. Yang keduanya sekali lagi ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia. Yang asin ada manfaatnya, yang tawar itu ada manfaatnya. Semua yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu bermanfaat bagi manusia. Sudah isya ya? Kemudian dan yang paling mengherankan, kok bisa itu tidak saling melewati, jadi bertemu akan tetapi tidak saling melampaui, dan itu diberikan informasinya dulu 1400 tahun yang lalu, sementara tentang ditemukannya dua air laut yang asin dan tawar itu baru pada masa sekarang, sehingga mereka yang kemudian melihat itu ada banyak yang beriman. Oh ternyata ini yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu baru diketahui oleh manusia pada masa sekarang. Itu bagian dari i'jaz ilmi yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Qur'an itu memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah itu hidupnya di padang pasir yang jauh dari laut. Dari mana beliau itu mengetahui informasi tentang dua laut yang berbeda yang itu bertemu? Yang itu baru diketahui juga oleh orang-orang pada masa sekarang. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha mengetahui. Mungkin kita cukupkan karena sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dua karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang isyaratnya semua makhluk itu berpasangan, hanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan dua dari nikmatnya, akan tetapi itu sudah cukup untuk membuat manusia dan jin bungkam tentang bagaimana seharusnya mereka mengakui semua adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.